wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasana. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hormon etilen. Dimulai dari sejarah etilen, kemudian biosintesis hormon etilen, mekanisme hormon etilen, dan juga peran hormon etilen pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Sejarah hormon etilen. Hormon etilen pertama kali ditemukan oleh Ergen pada tahun 1934. Hormon etilen ini dihasilkan oleh jaringan buah yang sedang matang, kemudian buku buah, daun, dan juga respon bunga yang menua. Senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas, sehingga disebut dengan gas etilen, tidak berwarna dan juga mudah menguap. Etilen merupakan hormon tumbuh dalam keadaan normal berbentuk gas, serta mempunyai struktur kimia dan 2 atom hidrogen. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh pada suhu kamar berbentuk gas. Etilen ini dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup pada waktu-waktu tertentu. Biosintesis hormon etilen. Biosintesis pada etilen lebih sederhana bila dibandingkan dengan pengatur zat tumbuh lainnya. Metionin yang merupakan asam amin adalah prekursor pada pembentukan etilen. Etilen dibentuk dari metionin melalui 3 proses. Yang pertama, ATP merupakan komponen penting dalam sintesis etilen. ATP dan air akan membuat metionin kehilangan 3 gugus fosfat. Yang kedua, asam 1 aminosiklopropana 1 karboksilat sintase atau ACC sintase kemudian memfasilitasi produk ACC dan SAM atau S-adenosil metionin. Kemudian yang ketiga, oksigen dibutuhkan untuk mengoksidasi ACC dan memproduksi etilen. Reaksi ini dikatalisasi menggunakan enzim pembentuk etilen. Dalam biosintesis etilen, kandungan metionin ini dalam jaringan tanaman sangatlah terbatas, sehingga untuk mempertahankan laju produksinya, sulfur yang berada pada metionin ini harus di-recycle kembali. Efek dari biosintesis diantaranya pemecahan dormansi, diferensiasi dan pertumbuhan tajuk, diferensiasi dan pertumbuhan akar, kemudian perakaran adventif, absisi tanaman, dan juga penyerbukan. Mekanisme kerja hormon etilen. Etilen sebagai hormon akan mempercepat terjadinya klimaks terik. Aplikasi C2H2 etilen pada buah-buahan klimaks terik, makin besar konsentrasi C2H2 sampai tingkat kritis, maka semakin cepat pula stimulasi respirasinya. Etilen tersebut bekerja paling efektif pada waktu tahap klimakterik, sedangkan penggunaan C2H2 pada tahap post-klimakterik tidak merubah laju respirasi. Buah-buahan non-klimakterik akan mengalami klimakterik setelah ditambahkan etilen dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, buah non-klimakterik untuk percobaannya adalah jeruk. C2H2 meningkatkan kegiatan enzim-enzim katalase, peroksidase, dan amilase. Peran etilen pada tumbuhan. Etilen memegang peranan penting dalam fisiologi pasca panen produk hortikultura. Etilen akan menguntungkan ketika meningkatkan kualitas buah dan sayuran melalui percepatan dan penyeragaman pematangan sebelum dipasarkan. Namun, etilen ini memberikan efek yang merugikan dengan meningkatkan laju senescen. Etilen dapat menghilangkan warna hijau pada buah mentah dan sayuran daun, mempercepat pematangan buah selama penanganan pasca panen dan penyimpanan,
serta mempersingkat masa simpan dan mempengaruhi kualitas buah, bunga, dan sayur setelah panen. Etilen juga digunakan untuk merangsang pemasakan buatan dengan tujuan untuk mengendalikan laju pemasakan buah, sehingga pengangkutan dan penyebaran produk pasca panen dapat direncanakan dengan hati-hati dan nantinya dapat diperoleh buah dengan pemasakan yang seragam pada saat buah dipasarkan. Selanjutnya, saya akan menganalisis satu jurnal dengan judul Pengaruh Etilen Terhadap Daun pada 4 Varietas Cabai di Lingkungan dan Kondisi Iklim Kabupaten Rokan Hulu. Nah, dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi etilen dapat menyebabkan pengurangan lebar daun dan panjang daun. Aplikasi Etepon 300 ppm dan 400 ppm dapat menyebabkan berkurangnya lebar daun dan panjang daun yang signifikan pada tanaman cabai. Itulah tadi pemaparan saya tentang hormon etilen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.